Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raihan Damar Wahyudi, jalan-jalan sambil belajar. Teman-teman semuanya, sekarang saya lagi berada di Lawang Sewu. Saya akan mereview sejarah dari Lawang Sewu ini. Kita akan lihat-lihat di dalamnya seperti apa. Tapi sebelum itu, kita beli tiket terlebih dahulu. Harga tiketnya cukup murah, 20.000 saja teman-teman. Teman-teman, ini untuk kelas mahasiswa. Untuk anak kecil kemungkinan tadi kalau nggak salah saya lihat 10.000, kalau nggak 15.000. Nah teman-teman yang ingin liburan ke Semarang, jangan lupa mampir ke Lawang Sewu. Wah udah nggak sabar, kita lihat-lihat langsung aja ke dalam yuk. Lawang Sewu. Kamu pasti pernah mendengar gedung yang satu ini. Beberapa tahun lalu, gedung peninggalan Belanda ini sangat populer, terutama di kalangan warga kota Semarang. Bukan hanya karena sejarahnya yang panjang, arsitektur khas kolonial, tapi juga karena kisah-kisah seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda ini. Waktu berlalu, Lawang Sewu kini berubah jadi tempat wisata bersejarah. Kamu yang punya rencana mengunjungi Lawang Sewu, berikut ini beberapa sejarah Lawang Sewu yang harus kamu ketahui. 1. Asal-usul nama Lawang Sewu. Orang-orang mungkin mengenal gedung ini dengan nama Lawang Sewu. Tapi tahukah kamu jika itu bukanlah nama asli dari Lawang Sewu? Di awal pembangunannya, bangunan ini bernama Nederlands Indische Spoorwerkmaatschappij. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Namun, hanya karena namanya Lawang Sewu, tidak berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu. Faktanya, Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang menyebutnya gedung ini sebagai Lawang Sewu. Dua. Dulunya, Lawang Sewu merupakan kantor kereta api milik Belanda. Berbeda dengan sekarang, Lawang Sewu dulu merupakan kantor administrasi NIS, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Belanda. Kantor NIS pertama berada di stasiun Semarang. Tapi, karena tempat itu tidak mencukupi, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Pembangunan kantor administrasi NIS dimulai pada tahun 1904 dan selesai tahun 1907. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter, kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Tiga. Selain jadi kantor, Lawang Sewu juga berfungsi sebagai penjara. Di balik hingar-bingar pekerja perusahaan kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam
bagi orang Nederland. 4. Saksi bisu pertempuran melawan tentara Jepang. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, tidak lantas membuat gedung ini jatuh ke tangan Indonesia. Lawang Sewu justru berubah menjadi medan pertempuran antara pemuda Angkatan Muda Kereta Api dengan tentara Kepetai dan Kidobutai dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dari tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Karena sejarahnya inilah, pemerintah Kota Semarang menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan sejarah yang wajib dilindungi. Lima. Setelah merdeka, Lawang Sewu berubah jadi kantor militer. Setelah merdeka dari Jepang dan Belanda, secara otomatis kantor administrasi kereta api ini jatuh ke tangan Indonesia. Oleh pemerintah, gedung ini kemudian difungsikan sebagai kantor PT KAI. Kemudian, beralih fungsi menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah, sebelumnya dikosongkan pada akhir tahun 90-an. Pernah dinobatkan sebagai salah satu tempat paling angker di Asia. Yang namanya bangunan tua, besar, dan kosong tidak akan lepas dari kisah-kisah misteri. Hal yang sama juga terjadi pada Lawang Sewu. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Tidak heran jika akhirnya beredar banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Pada tahun 2000-an, gedung ini jadi lokasi uji nyali sebuah acara TV dan berakhir dengan meninggalnya salah satu peserta beberapa hari setelah acara berlangsung. Karena horor yang menghantui, gedung ini pernah dinobatkan sebagai bangunan paling menyeramkan kedua di benua Asia. Tujuh. Kini, Lawang Sewu berubah jadi tempat wisata. Sempat dinobatkan sebagai bangunan paling angker, kini Lawang Sewu sudah berbenah. Setelah pemugaran dan renovasi yang selesai pada tahun 2011, Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata bersejarah. Tidak ada lagi ruangan gelap dengan berbagai penampakan menyeramkan. Yang ada adalah bangunan indah peninggalan Belanda yang kaya sejarah. Kamu yang ingin berkunjung dan melihat kemegahan Lawang Sewu bisa datang dari pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selain kita belajar sejarah di Lawang Sewu, ini adalah surganya para rail fans. Ini adalah surganya pecinta kereta api, karena di sini ada miniatur kereta api Loko Uap. Wah, saya senang sekali ketika masuk ke ruangan ini. Surganya para rail fans. Selain miniatur Loko Uap, di sebelah saya juga ada miniatur gerbong kereta api. Wah, senang sekali saya. Nah, itu dia beberapa sejarah Lawang Sewu secara singkat yang harus kamu ketahui. Gimana? Mau berkunjung ke Lawang Sewu? Yuk jalan-jalan sambil belajar.